Hari ini Tuhan Yesus, biarkan kami Tuhan Yesus boleh datang ke hadirat-Mu. Layakan kuduskan setiap kami Bapa. Biarkan kami boleh Tuhan menyerukan nama-Mu yang mulia Tuhan. Kuduskan setiap kami Tuhan, bahkan Engkau Tuhan memberkati tempat ini Bapa. Dari tempat ini Tuhan Yesus kami meninggikan nama-Mu. Kau yang berotoritas atas tempat ini Tuhan. Memenuhi tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yakin dan percaya ada penyertaan Tuhan atas ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tempat ini Bapa. Kau hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Curahkan Roh Kudus-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kasih karunia-Mu Bapa,
Yesus, pulihkanlah negeriku, sembuhkanlah, sembuhkanlah Yesus. Tangan dengan iman, katakan pujian ini. Pulihkanlah, yes Tuhan, pulihkanlah bangsa kami, pulihkan negeri kami ya Tuhan, sembuhkanlah Tuhan, sembuhkanlah Yesus. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, katakan Shalom. Ada semangat untuk memuji Tuhan, amin Bapak Ibu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, saya ingin kita salam sehati kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan mari semangat memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Mari kita sembah umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya
Lebih tinggi lagi, kita angkat pujian ini, kita katakan, ku kan bagi nyatakan kemuliaan. Yes Tuhan, ku kan bagi nyatakan kebenarannya. Setiap lutut Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, lebih lagi
pasti terjadi. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian dalam kehidupan musik satunya Yes, ayo beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Serahkan haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Mari dengan iman katakan pujian ini. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi Mari kita sama-sama untuk boleh bangkit berdiri dengan iman. Katakan pujian ini. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Dan kami rindu ke depannya Tuhan. Biarlah kebebasan yang kami dapat dan raih ini tidak menjadikan kami menjadi orang-orang yang terlena, tidak menjadikan kami menjadi orang-orang yang tidak memperdulikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tetapi kami biarlah mengisi apa yang menjadi kebebasan kami hari ini untuk meraih lebih lagi berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Ada banyak hal yang Tuhan mau sampaikan dan yang mau Tuhan taruhkan bagi kami.
Ajar dan arahkan kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengisi setiap kebebasan, setiap penyelamatan, dan setiap kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Sehingga tidak satupun kami yang akhirnya kami mengalami kekecewaan dan berkata susah dan begitu banyak tantangan yang kami hadapi. Tetapi kami mau berkata di akhirnya kami akan berkata, terima kasih Tuhan, dahsyat Tuhan menyertai kami, besar berkat-Mu Engkau nyatakan bagi setiap kami. Dan kami seluruh jemaat yang ada di tempat ini, tak satu pun kami yang terlewati oleh kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami hari ini. Hamba-Mu hanya sebagai alat dan sarana yang Tuhan pakai untuk menyatakan kasih dan kebenaran bagi setiap kami. Berkati Tuhan mulut dan bibir hamba-Mu untuk mengatakan sesuatu yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak dan perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami hari ini, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita yang merdeka dan berkemenangan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kalau kita yang sudah umur lah, yang kita katakan terus memegang apa yang menjadi peranan di tengah-tengah gereja, satu waktu gereja itu akan kehilangan penerus-penerusnya. Bukan berarti orang-orang tua tidak berarti, tetapi saya percaya kita ini sangat dan sangat berarti Bapak Saudara, dengan memberikan arahan, memberikan bimbingan, memberikan masukan kepada anak-anak kita. Dan anak-anak muda juga harus seperti itu. Kalau sudah melayani bukan merupakan menjadi seorang yang luar biasa, harus tetap merendahkan hati, harus tetap mengikuti arahan dan pimpinan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sadari mungkin di kadang-kadang anak-anak muda ini semangat yang berapi-api. Tapi saya sudah sering katakan kepada anak-anak muda, bahkan juga kepada pembimbing-pembimbing pemuda, ibadah itu bukan hanya pujian dan penyembahan. Tapi ibadah itu mulai dari awal sampai akhir, detail dari seluruh apa yang kita akan adakan dalam ibadah, itulah ibadah. Ya, seringkali saya katakan begitu. Mulai dari penerima tamunya, bagaimana dia menyambutnya, bagaimana dia mengarahkannya, bagaimana dia berkata dengan santun dan sopannya. Masuk dalam ibadah, mulai dari jamnya. Saya sudah sampaikan, 1 menit pun kalau boleh jangan telat. 10.00 mulai ibadah. Karena dengan apa yang kita lihat sedikit saja kadang-kadang mengganggu. Bagi orang yang mungkin biasa-biasa gak masalah. Tapi bagi orang yang melihat kalau di hati sudah gak nyaman dari rumah sampai di gereja ada yang kurang, ini langsung meningkat loh Bapak Saudara. Jadi supaya jangan terjadi hal-hal yang demikian, kita jaga dengan baik. Itulah ibadah. Ya, dari mulai jam. Kalau kita sudah katakan jam 10.00 mulai. Supaya tidak ada celah bagi kuasa-kuasa kegelapan untuk masuk. Ya, dari rumah kita udah gak sukacita, sampai di gereja begitu ada sedikit saja itu akan memancing untuk tidak sukacita. Kemudian mulai dari persiapan mic-nya, suaranya, semua harus diperhatikan dengan baik. Mulai dari lagunya. Ya, tadi ada satu lagu yang gak ada di depan. Nah, itu juga persoalan. Kenapa? Mengganggu. Akhirnya yang ibadahnya tadinya harusnya sukacita agak sedikit berkurang. Tapi kami sebagai orang tua mengapresiasi. Tetap semangat buat anak-anak muda kami, ini hanya sebagai arahan supaya ke depannya lebih baik dan lebih baik lagi. Kenapa begitu Bapak Saudara? Indonesia merdeka 76 tahun. Tetapi kita mesti melihat di sana sini banyak hal-hal yang masih jauh Bapak Saudara. 76 tahun harusnya Indonesia sudah maju. Dengan apa? Dengan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Tetapi justru 76 tahun kita itu masih negara seperti yang terjajah. Kenapa? Karena sepertinya kita nggak bisa mengisi apa yang menjadi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi bangsa dan negara kita. Begitu juga tadi kami datang ke tempat ini Bapak Saudara, saya bilang sama teman-teman di mobil. Begitu kami berpapasan dengan anak-anak muda, saya bilang hati saya nangis. Kemana orang tuanya? Sehingga anak-anak muda ini gak pergi ke gereja. Kemana peranan bapak dan ibu? Sehingga anak-anak ini tidak memberikan hatinya untuk Tuhan.
Jangan sampai nanti anak-anak ini ngelunjak dalam bahasa pasarannya. Jangan sampai nanti anak-anak ini menjadi masalah di kemudian hari. Jangan sampai nanti anak-anak ini tidak menjadi anak yang membanggakan bagi kita, baru kita berkata, Om masih taonoku. Ketika ada kebebasan Tuhan berikan kepada kita, di mana peranan kita sebagai orang tua untuk mengarahkan, mendidik, bahkan memberikan perhatian yang terbaik kepada anak-anak kita. Saat ini kita masih santai. Toh emak mulu sumar minggu mana dang palabuai mulu mar minggu petor aha maroa. Sementara kita sering berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tapi begitu anak kita nggak gereja, toh emak. Lalu di mana Tuhan yang tak mustahil itu ketika anak kita datang ke gereja, dia tidak melawat, dia tidak menjaga, dia tidak memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Jadi omongan dan bicara yang kita naikkan lewat pujian kita nggak dengan iman, hanya dengan tonasi, not yang kita naikkan supaya dia naik bagus seperti kur yang tertata dengan rapi, tapi tidak ada iman di dalamnya. Hari ini kita nggak mau seperti itu. Kita mau apapun yang kita ucapkan adalah ucapan-ucapan iman. Kalau kita berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka kita percaya memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka setiap anak-anak yang memberikan hatinya untuk pekerjaan Tuhan tidak akan pernah menjadi peminta-minta, tetapi mereka akan menjadi anak-anak yang perkasa di hadapan Allah. Itu Tuhan kita. Jadi kalau kita katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka pekerjaan Tuhan bukan pekerjaan yang sia-sia. Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan dianggap orang bodoh, nggak apa-apa. Marhua mahalaki rotu gereja, soadong gaji nasian gereja, nggak apa-apa. Karena saya percaya gaji dunia tidak akan bisa dibandingkan dengan gaji Tuhan yang jauh lebih besar dari apa yang dunia bisa berikan. Dunia hanya bisa berikan saya uang yang bisa saya pakai untuk menyekolahkan anak saya. Tapi dunia tidak bisa mengubah karakter anak saya yang tadinya bandal akan menjadi anak yang baik. Yang tadinya dia adalah anak yang takang menjadi anak yang penurut. Hanya Tuhan yang bisa ubah itu, Bapak Saudara. Ratusan juta bahkan miliaran pun uang yang ada di dalam kehidupan saya yang saya simpan untuk mempersiapkan masa depan anak-anak saya. Tapi ketika anak-anak saya tidak bisa menggunakannya dengan baik, gak ada gunanya, Bapak Saudara. Ada seorang yang sangat kaya raya di Jakarta. Dia berkata karena dia punya hanya satu anak, dan dia berkata kepada orang itu adalah pangerannya. Kenapa dia katakan pangeran? Karena anak satu-satunya. Lalu orang-orang berkata kepada dia, Pak, pangeran Bapak ini Bapak persiapkan untuk apa? Saya akan persiapkan sekolah yang terbaik. Saya akan siapkan menjadi pemimpin perusahaan di mana saya sudah memiliki sebuah perusahaan. Dan saya akan sekolahkan dia sampai ke luar negeri. Dan saya sudah siapkan 5 miliar untuk dia berangkat ke luar negeri. Dan kalaupun kurang, saya akan tambah. Asal pangeran saya ini bisa mencapai masa depan yang indah. Begitu anaknya sampai ke Amerika, umur 23 tahun. Dia pegang handphone sambil dia baca. Dia lupa, dia sampai sudah ke tengah jalan. Dan tiba-tiba ada mobil yang dengan kencang menabrak anak ini, meninggal. Pangeran yang diharapkan tidak terjadi. Uang yang dia sudah kumpul tidak ada gunanya. Bahkan bapak yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya masuk rumah sakit jiwa. Kenapa? Gak seperti yang dia harapkan. Karena dia hanya mikirkan dunia. Tapi bagi kita hari ini, Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Kita percaya dia sungguh ajaib dan luar biasa. Jadi saya nangis loh Bapak Saudara. Cuma saya lihat gak anggota jemaat gereja kita sih. Tapi saya bilang gini, di mana orang tuanya? Di mana ayah dan ibunya? Yang kenapa gak diarahkan? Mungkin berkata, gak terarahkan Amang. Gak terajak Amang. Gak bisa untuk dibawa ke gereja Amang. Kita ngomong 1, dia ngomong 10. Lalu bagaimana nyanyian kita? Bagi Tuhan
tak ada yang mustahil. Kenapa nggak berdoa? Lipat tangan, teteskan air mata. Seorang pesepak bola terkenal dari Indonesia, mungkin sebagian kita mengenal, Roni Patina Sarani. Punya anak yang bernama Yeri Patina Sarani. Silakan cari di YouTube. Kenapa? Setiap saya pergi ke keluarga, keluarga semua jaga rumahnya. Setiap saya pergi ke keluarga, keluarga simpan semua harta berharga. Tapi hari ini saya sadari, kenapa bagi dia bisa terjadi? Kenapa bagi kita tidak bisa terjadi? Bukankah Tuhan yang dia sembah dengan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama? Karena kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini berdoa Bapak Saudara. Kasihani anak-anakmu. Mungkin dia nggak ngerti apa yang dia lakukan hari ini. Dia nggak tahu apa yang dia kerjakan hari ini. Mungkin kita dulu masih muda juga seperti itu. Saya juga sering dulu waktu masih muda tergoda dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman saya. Bagaimana saya melihat, wah gaya banget ini anak pakai anting di telinga. Tapi karena saya takut kepada opung saya nggak pernah lakukan itu. Saya lihat teman-teman saya, wah keren banget ini anak pakai tato. Lalu saya ingin coba untuk pakai tato. Ketika saya coba untuk ingin pakai tato, saya lihat opung saya yang sudah tua. Yang ketika itu berumur 78 tahun. Yang masih narik beca untuk bawa jualannya ke Onan. Dan berkata opung saya yang berusaha cari uang untuk menyekolahkan saya. Masa saya buang dengan sia-sia. Akhirnya saya nggak berani pakai tato. Mungkin anak-anak kita terpengaruh oleh lingkungannya. Tapi doa dari Bapak dan Ibu itu kuat. Untuk dia bisa menjaga agar tidak terjerumus lebih jauh lagi Bapak Saudara. Hari ini doa kita. Kita akan berdoa Bapak Saudara. Bagaimana anak-anak kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Hosea. Bangkit dari masa yang sulit. Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Umatku binasa. Amin. Umatku binasa karena tidak mengenal. Kalau saya tanya hari ini bagi kita tahu nggak siapa Tuhan kita? Wah, Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih. Mungkin kita akan berkata kita kenal. Tetapi hanya dari mulut kita berkata kita kenal. Tuhan gak cukup hanya dari mulut. Dia mau lihat hati kita. Dia mau lihat tindakan kita. Dia mau lihat perilaku kita. Orang yang kenal Allah bukan hanya kata-katanya yang manis. Tetapi tindakannya, perilakunya dan perbuatannya adalah orang-orang yang sopan dan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Tuhan. Namun sebelum kita sampai kepada inti dari firman Tuhan hari ini, supaya kita juga bisa membandingkan siapa itu Hosea, siapa itu saya, siapa itu Hosea, siapa itu pendeta Silitonga, siapa itu Hosea, siapa itu Joshua, siapa itu Hosea, siapa itu Angga. Kita bandingkan Bapak Saudara. Supaya kita jangan berkata, wah Hosea kan orangnya hebat, saya enggak hebat. Coba lihat Bapak Saudara. Ya, belajar dari Hosea. Yang pertama, Hosea adalah seorang nabi dari kerajaan Israel yang sezaman dengan Yesaya dan Amos. Dari ini kita bisa berpikir bahwa ternyata pada zaman itu tidak hanya ada seorang pendeta. Pada zaman itu tidak hanya ada seorang hamba Tuhan. Ada beberapa hamba Tuhan yang termasuk Hosea dan Amos. Hanya bedanya kalau Alkitab kita berkata Yesaya itu adalah nabi-nabi besar. Ya, yang termasuk dalam nabi-nabi besar yang suratnya banyak di Alkitab. Jadi Hosea itu termasuk dari salah satu nabi kecil. Karena suratnya hanya sedikit di Alkitab. Termasuk Amos. Itu adalah nabi-nabi kecil. Tetapi dia sejaman. Sewaktu dengan Yesaya dan Amos. Dia berada dari kerajaan Israel. Kenapa? Karena dia tinggal di Israel bagian utara. Ya, kita kembali kepada sejarah. Ketika Salomo meninggal, Israel terbelah menjadi dua. Yang satu Israel utara,
yang satu Israel Selatan. Israel Utara terdiri dari suku keturunan Yakub itu yang 10 orang. Di sana ada Ruben, di sana ada Simeon, di sana ada Lewi, di sana ada Dan, di sana ada Gad. Dari ke-12 anak-anak Yakub. Yehuda sebelah Israel Selatan itu terdiri dari 2 suku yang bernama Yehuda dan yang satu lagi bernama Benyamin. Dan Israel Utara itu yang 10 suku memiliki ibu kota yang namanya Samaria. Kemudian Israel Selatan yang terdiri dari 2 suku Yehuda dan Benyamin mempunyai ibu kota yang bernama Yerusalem. Lalu dari sejarah ini kita bisa tahu bahwa Hosea bukanlah dari Israel Selatan, tetapi dia adalah Israel Utara. Yang artinya kedua suku ini, kedua kerajaan ini sekalipun terpecah, mereka masih dikasihi oleh Tuhan. Lalu nanti kita bisa lihat Bapak Saudara, kenapa ketika zaman Tuhan Yesus sendiri nggak boleh berbicara dengan perempuan Samaria. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus di sumur, orang-orang bilang nggak boleh, mereka itu nggak layak dengan kita, mereka kafir, mereka ini. Loh, bukankah Israel Utara itu juga adalah anak-anak Yakub, yang juga adalah keturunan dari Israel, keturunan dari Yakub. Tapi kita lihat Bapak Saudara bagaimana prosesnya sehingga Israel yang dari selatan itu sepertinya lebih anak emas daripada Israel Utara yang juga adalah bangsa pilihannya Tuhan. Dan Hosea itu dari utara Bapak Saudara, yang artinya bahwa Tuhan juga mengasihi mereka. Tuhan juga menunjukkan bagaimana supaya Israel Utara ini diselamatkan sehingga pada saatnya pada Tuhan Yesus mereka nggak terpisah. Tapi apa yang terjadi? Justru mereka terpisah. Apakah Hosea gagal? Belum tentu. Karena kegagalan bukan hanya dilihat dari hasil, tetapi dilihat bagaimana orang itu melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Hosea melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Yang kedua, bahwa Hosea adalah seorang nabi yang menyaksikan kejatuhan bangsa Israel ke tangan Asyur. Ya, ini sejarah juga kan. Israel Selatan itu jatuh ke tangan Babel, tapi Israel Utara itu justru ke tangan Asyur. Dan Hosea adalah orang yang menyaksikan kejatuhan itu. Kenapa saya akan Hosea menyaksikan kejatuhan itu? Karena Bapak Ibu bisa bayangkan, kerajaan terbesar pada zaman itu adalah kerajaan Israel yang dipimpin oleh Salomo. Bahkan sampai dari seluruh dunia datang kepada dia dan berkata, wah hebat ini Raja Israel, hebat ini Salomo. Jadi kejayaan itu masih terjadi loh Bapak Saudara. Ketika mereka terpecah menjadi 2 pun, bahwa mereka masih jaya. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Salomo itu masih mereka nikmati. Tetapi mereka nggak bisa mengisi kejayaan yang sudah diwariskan oleh Salomo. Akhirnya mereka jatuh ke perbudakan. Mereka jatuh dalam yang namanya penjajahan. Israel Selatan dijajah oleh Babel, Israel Utara dijajah oleh Asyur. Ketiga, seorang nabi yang menggambarkan hubungan Tuhan dengan umatnya. Hosea ini seperti korban. Kalau saya katakan korban, kenapa? Kita bisa bayangkan Hosea sebagai hamba Tuhan, lalu Tuhan bilang begini sama Hosea, Hosea, nikahilah seorang pelacur. Bayangin loh Bapak Saudara. Hosea disuruh nikah dengan seorang perempuan yang tidak baik, perempuan yang jahat, perempuan yang punya bukan hanya satu laki-laki. Tetapi Hosea diminta Tuhan untuk menikah dengan seorang pelacur. Kenapa? Karena seperti pelacur inilah bangsa Israel yang sudah menajiskan diri, yang sudah berzina, yang tidak hanya menyembah kepada Allah, tetapi juga menyembah kepada Allah-Allah lain. Jadi perempuan yang kau akan ambil itu adalah gambaran bagaimana keadaan dan kondisi kalian hari ini. Wah luar biasa loh Bapak Saudara. Korbannya kan luar biasa. Coba kalau kita hamba Tuhan disuruh yang pekerjaan yang enggak, wah enggak enak loh Bapak Saudara. Dan Hosea itu punya anak 3, yang pertama Yizreel, yang kedua Lo-Ruhuma, yang ketiga Lo-Ami. Dan ini adalah lambang-lambang dari anak yang akan mendatangkan hukuman bagi orang Israel. Bagaimana mereka akan jatuh ke dalam perbudakan, bagaimana mereka akan melakukan perzinahan yang luar biasa, bagaimana mereka akan mengalami kedahsyatan malapetaka yang luar biasa. Dan ini adalah lambang dari ketika anak-anak Hosea. Jadi Hosea itu menggambarkan hubungan antara Hosea itu Tuhan,
istrinya itu adalah bangsa Israel. Itu gambarannya Bapak Saudara. Supaya Hosea sadar bahwa dia harus bekerja dengan keras bagaimana dia memulihkan bangsa yang sudah hancur-hancuran ini. Dan yang keempat, Hosea seorang nabi yang terbeban untuk membawa Israel kembali kepada Tuhan. Jadi seorang suami yang sudah melihat istrinya tidak baik, yang sudah melihat istrinya berzina, yang sudah melihat istrinya melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, dia harus tetap menerima istrinya. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang seperti itu. Bayangkan sebaik apa kita sehingga kita harus didengarkan oleh Tuhan. Sebaik apa kita sehingga kita harus diberkati oleh Tuhan. Kadang-kadang kita gereja, kadang-kadang enggak. Tapi minta berkat lebih dari berkat orang yang rajin ke gereja. Sebaik apa kita sehingga kita harus didengarkan oleh Tuhan. Sebaik apa kita sehingga doa kita itu yang harus pertama nyampe kepada Tuhan dibandingkan dengan doa orang-orang lain. Tapi inilah kita Bapak Saudara. Karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih. Suami itu adalah suami yang mengasihi istrinya. Maka ayat firman Tuhan berkata, hai suami, kasihilah istrimu. Gak ada embel-embelnya lagi. Kalau istrimu baik, kalau istrimu tunduk, kalau istrimu rajin, kalau istrimu adalah istri yang cakap, maka kasih dia. Enggak. Tetapi ayat firman Tuhan berkata, hai suami, kasihilah istrimu. Itulah lambang daripada suami. Itulah lambang daripada Tuhan yang mengasihi umat manusia sekalipun sudah tidak layak untuk mendapatkan kasih. Dan inilah Hosea. Kemudian yang kelima, Hosea mengajarkan kepada Israel pengenalan yang benar akan Allah. Hari ini Bapak Saudara, kita ini adalah Hosea rohani. Bagaimana kita mengajarkan pengenalan akan Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Enak enggak? Hosea juga mengalami hal yang sama. Dihujat, direndahkan. Ya kemarin ada seorang hamba Tuhan, telepon sama saya. Dan dia tanya-tanya tentang gereja kita. Saya bilang banyak tantangan. Lalu dia bilang apa Bapak Saudara? Dia bilang begini, Pak Pendeta, gereja yang punya banyak tantangan adalah gereja yang sedang ada di hatinya Tuhan. Saya dengar juga Bapak Saudara. Ya enak juga, lebih baik banyak tantangan. Yang pastinya di hatinya Tuhan. Kenapa? Karena dengan banyak tantangan kita mulai mengenal siapa Tuhan kita. Kita dibela, kita diangkat, kita dilepaskan Bapak Saudara. Oh ini Tuhan yang saya sembah. Oh ini Tuhan yang saya layani. Oh ini Tuhan yang saya ikuti. Ya kan Bapak Saudara. Kadang-kadang ketika ngalaminya gak enak. Tapi kami mulai diberkati sebagai hamba Tuhan. Kenapa? Karena kita ingin lebih mengenal Dia. Bagaimana kita dibela oleh Dia, bagaimana kita dikasih oleh Dia. Yang terakhir Bapak Saudara yang ke-6. Hosea artinya keselamatan hanya ada pada Tuhan. Katakan amin. Keselamatan tidak ada di mana-mana Bapak Saudara. Jangan cari keselamatan di luar sana. Kita akan makin kecewa. Kenapa? Karena yang pertama kita akan belajar masuk kepada inti. Karena yang pertama, ingat baik, kalau kita kenal Tuhan, maka kita akan tahu ini. Kalau kita tahu Tuhan, maka kita akan tahu ini. Yang pertama, hukuman tidak pernah datang dari Tuhan. Kita garis bawahi Bapak Saudara. Hukuman tidak pernah datang dari Tuhan. Coba lihat kiri dan kananmu. Katakan kepada dia, hukuman tidak pernah datang dari Tuhan. Tapi Pak Pendeta di Alkitab aja tertulis kok Tuhan murka, Tuhan marah, Tuhan menghancurkan mereka, Tuhan menjatuhkan air bah, Tuhan menjatuhkan Sodom dan Gomora. Tapi Pak Pendeta bilang Tuhan gak pernah jatuhkan hukuman. Oh Tuhan gak pernah jatuhkan hukuman Bapak Ibu Saudara. Yang jatuhkan hukuman bukan Tuhan. Ayat ini kita baca Hosea 1 ayat yang ke-10. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir di laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Jadi Tuhan itu menjadikan kita anak-anaknya, bukan menjatuhkan hukuman bagi kita. Tapi kenapa banyak malapetaka Pak Pendeta? Jawabannya, karena kita tidak sejalan dengan Allah. Yang namanya nggak sejalan,
Sementara yang jalan keselamatan itu ada di dalam Allah, lalu kita mengarah bukan kepada Allah tetapi kepada yang lain, maka bukan keselamatan yang kita dapatkan tapi malapetaka. Kenapa? Karena keselamatan hanya ada pada Allah. Itulah kata Hosea. Tapi kita nggak jalani, kita jalani jalan yang lain, maka kita nggak dapat keselamatan. Lalu yang menjatuhkan hukuman kepada kita siapa sebenarnya? Allah kah atau diri kita? Jadi jawabannya adalah hukuman tidak pernah datang dari Allah. Tapi kita yang sering salah memilih jalan yang ditetapkan oleh Allah. Saya mau katakan demikian Bapak Saudara. Undang-undang kita udah jelas. Pasal-pasal dalam negara kita udah jelas. Lalu ketika kita melanggar dari pasal-pasal itu, apakah pemerintah yang menjatuhkan hukuman kepada kita? Selama kita nggak pernah melanggar, pemerintah nggak akan pernah jatuhkan hukuman kepada kita. Polisi nggak akan pernah tangkap kita. Penjara tidak akan pernah kita masuki. Kenapa? Karena kita nggak jalani apa yang ditentang oleh undang-undang. Tetapi begitu kita menentang yang namanya undang-undang, maka ya pasti kita akan masuk kepada masalah. Jadi yang diharapkan Tuhan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan. Saya mau kasih contoh begini Bapak Saudara. Saya sebagai seorang pendeta, saya pakai baju, pakai dasi, pakai jas, lalu saya jalan. Adakah yang salah dengan saya? Adakah yang salah dengan saya? Tidak ada kan? Tapi coba Bapak Ibu bayangkan, seekor monyet, saya kasih kemeja, saya kasih dasi, saya kasih jas, saya kasih kacamata, suruh jalan Bapak Saudara. Kira-kira orang yang lihat seperti apa? Aneh kan? Jadi kadang-kadang kita yang aneh, makanya kita masuk ke dalam malapetaka. Kita yang aneh, makanya kita masuk ke dalam hukuman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita kira bisa nangkap kan? Kita yang sering lari loh Bapak Saudara. Lari dari jalur. Ikutin aja jalur. Ada kemarin bilang begini Bapak Saudara. Dia berkunjung ke rumah temannya yang baru melahirkan. Lalu dia lihat anaknya, anaknya putih ya. Lalu orang tuanya bilang gini, Pak, itu kan keturunan. Itu kan turunannya. Bapaknya putih, mamanya putih, maka anaknya putih. Kan gak ada yang salah dengan itu. Tapi teman ini salah mengartikan, dia bilang begini, kalau dia putih turunan, lalu saya hitam apa? Tanjakan. Lalu kalau yang kuning langsat apa? Tikungan. Kan yang enggak, kan salah lari. Jadi kadang-kadang kita yang sering salah mengartikan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kenapa? Karena pengenalan kita akan Tuhan itu lari. Maka hari ini firman Tuhan jelas kepada kita. Hosea artinya keselamatan hanya ada pada Tuhan kita. Jadi jangan lari loh Bapak Saudara. Makanya saya sering dengar gini. Kalau jemaat sakit, jemaat bermasalah, hubungi pendeta. Kalau pendeta sakit, hubungi siapa? Saya bilang, itu salah. Enggak seperti itu. Memang itulah. Karena Alkitab bilang, kalau ada yang sakit, pergilah kepada imam. Mintalah supaya imam mendoakan. Jadi ketika kita diundang untuk berdoa kepada orang sakit, bersyukurlah karena kita sedang berjalan di jalan yang tepat sehingga keselamatan itu akan terjadi bagi kita. Jangan lihat capeknya, tapi lihat berkatnya Bapak Saudara. Jangan lihat susahnya, tapi lihat sukacitanya yang luar biasa. Tapi orang lain gak secapek saya loh. Tapi pendeta-pendeta lain gak secapek saya loh. Karena saya tahu berkat mereka gak sama dengan berkat saya. Karena berkat saya jauh lebih besar dari apa yang disediakan oleh Tuhan. Saya pernah lihat satu ilustrasi. Di sebelah sini ada orang yang sedang menggali gunung, dinding. Di sebelah sini ada yang sedang juga menggali. Lalu yang sebelah sini dia menggali. Tiba-tiba dia dapat permata besar. Dia bilang begini, teman, lihat aku dapat permata. Lalu teman yang sedang menggali tadi, dia berpikir begini, berarti di sini nggak ada.
Dia pindah kemari, tapi nggak dikasih sama yang punya permata yang satu ini. Jangan, aku kan udah di sini. Lalu akhirnya dibunuhnya ini, supaya dia dapat permata ini. Nyatanya begitu dia korek. Yang di sini yang tersimpan bukan hanya itu, hanya ada satu permata, tapi ada air bah yang besar. Akhirnya dia dibenamkan oleh air bah itu dan mati. Sementara yang di sini dia tinggal hanya beberapa kali cangkul lagi, permata yang terbanyak ada di tempat ini. Kita nggak perlu lihat orang lain, karena kita sedang dipersiapkan kepada berkat yang terbesar yang Tuhan sediakan bagi kita. Tinggal bagaimana kesungguhan kita, Bapak Saudara. Saya mau katakan hari ini, hukuman tidak pernah datang dari Tuhan. Karena dari Tuhan adalah pengangkatan. Engkau akan dijadikan anak-anak Allah. Warisan-warisan Tuhan akan diberikan kepada anak-anaknya. Yang bukan anak gak akan pernah dapat warisan. Yang bukan anak gak akan pernah mendapat bagian. Tetapi kita diangkat Tuhan menjadi anak. Karena itulah memang apa yang Tuhan inginkan. Dia tidak pernah jatuhkan hukuman kepada kita. Yang kedua, Bapak Saudara, Tuhan itu mengasihi umatnya. Tuhan gak pernah kejam sama kita. Sekalipun kita udah gak peduli sama dia, sekalipun kadang-kadang kita gak setia sama dia, sekalipun kadang-kadang kita lebih suka menghabiskan waktu kita dengan hobi-hobi kita daripada datang duduk di gereja, daripada tepuk tangan, daripada bangkit berdiri, atau kita berkata, masa sih hanya ibadah begini aja mendatangkan besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan, Tuhan mengasihi umatnya. Dia cari Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita ada dalam dosa, dia cari kita. Ketika Adam dan Hawa bersembunyi, apakah mereka ada dalam kebenaran? Enggak. Justru mereka ada dalam dosa. Sehingga mereka berkata begini, Tuhan, kami takut karena kami sudah bersalah. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Dia cari, di manakah engkau Adam? Mengapa engkau bersembunyi? Karena kami sudah berdosa kepada Tuhan. Kami sudah melanggar apa yang menjadi larangan Tuhan. Keluar dari persembunyianmu. Karena apa yang kau pakai itu gak layak. Engkau hanya memakai daun-daunan. Bukan itu keselamatan. Bukan itu pertolongan. Bukan itu yang membuat engkau jauh dari rasa malu. Tetapi Tuhan ambil kambing domba. Lalu dia kuliti kambing domba itu. Lalu dia tutupi apa yang menjadi aib bagi manusia itu dengan darah domba yang tercurah. Itulah darah domba yang pertama ketika Adam dan Hawa berdosa. Darah domba yang kedua ketika Tuhan Yesus tersalib di kayu salib untuk menutupi setiap aib dan kesalahan kita. Itulah Tuhan kita. Tapi saya udah gak layak loh Amang. Ada Tuhan yang mengasihi kita. Tapi saya gak mampu loh Amang. Ada Tuhan yang menutupi kelemahan kita. Tapi saya gak bisa nyanyi Amang. Ada Tuhan yang akan mengurapi. Mungkin kita gak bisa nyanyi, tetapi Tuhan bisa kasih kita untuk apa yang kita bisa kerjakan. Sehingga pekerjaan kita memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita berpikir, bukan hanya dari pujian dan penyembahan, bukan hanya dari khotbah yang berapi-api, banyak orang bertobat, tetapi justru dari pelayanan yang kecil, kita datang dari rumah ke rumah, itu membuat orang-orang lain bertobat, Bapak Saudara. Mohon maaf Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya buka sedikit. Dulu Amang dan Inang Angga ini dilarang oleh orang tuanya untuk datang ke gereja. Ada mereka saksi hidup di sini, bukan hanya kata-kata saya. Bahkan sampai orang tuanya berkata kepada Ibu Gembala bilang begini, mau lu merdonga pehamu Inang, ali unang tugiut tu gereja muna dah. Sampai ada pesan loh Bapak Saudara. Dalam hati saya berpikir begini, orang tua ini gak akan mungkin datang ke gereja. Orang tua ini gak mungkin akan datang menjadi anggota jemaat dari GBI. Tapi saya mau katakan hari ini, Gereja Betel Indonesia untuk pertama kalinya melayani dalam pemakaman orang yang sudah tua 80 tahun lebih adalah orang tua dari Inang Angga. Kenapa? Kami hanya lakukan hal kecil. Ketika dia ulang tahun, kalau masih ingat keluarga, kita kirim selop. Kalau kita ketemu dengan dia, kita sapa, tulang, apa kabarnya? Sehat. Sampai akhirnya dia bilang begini, mulu pitung dan tu gereja au. Tapi katakan kepada pendeta Silitonga bahwa saya sudah menjadi jemaat Gereja Betel Indonesia, jemaat Sigotom. Bukan karena khotbah,
Tapi hal sederhana Bapak Saudara. Kenapa? Karena Tuhan mengasihinya. Tuhan mengasihinya. Ketika Daniel Mananta, seorang host yang sering kita tonton di RCTI Indonesian Idol, dengan Yeri Patina Sarani ini, lalu Daniel Mananta bertanya kepada Yeri ini, menurut Anda siapakah Tuhan itu? Daniel Mananta kaget akan jawaban dari Yeri ini. Dia bilang, bagi saya nggak bilang bagi orang lain, bagi saya Tuhan itu adalah seorang pemulung. Dia bilang, wah kok seorang pemulung? Iya, karena saya sampah masyarakat yang diangkat oleh Tuhan. Saya ini orang yang dibuang oleh masyarakat, diangkat oleh Tuhan. Saya ini orang yang gak dipedulikan oleh keluarga, diangkat oleh Tuhan. Lalu bagi saya siapakah Tuhan itu? Dia pemulung yang ngangkat sampah dari tempat sampah yang paling bau untuk diangkat menjadi anaknya. Karena Tuhan mengasihi. Yang terakhir Bapak Saudara, rancangan Tuhan indah bagi umatnya. Tuhan tidak pernah menghukum kita karena Dia mengasihi kita. Dan yang ketiga, Dia merancangkan rancangan yang indah bagi kita. Anak-anak kita itu dikatakan oleh firman Tuhan seperti anak panah yang ada di tangan pahlawan. Seorang pahlawan tidak akan pernah meleset. Seorang pahlawan tidak akan pernah salah. Seorang pahlawan yang terbesar ketika dia punya sesuatu itu akan berharga. Dan kitalah orang-orangnya, kitalah anak-anak panahnya. Kita akan berharga, diarahkan Tuhan untuk ke tempat yang luar biasa. Bapak Saudara, itulah Tuhan kita. Hari ini datang kepada Dia yang memberikan yang terbaik kepada kita. Hosea artinya keselamatan hanya ada pada Tuhan. Sakit ama gak apa-apa, susah ama gak apa-apa, sulit ama gak apa-apa, bangkit. Kenapa bangkit? Karena pertolongan kita hanya ada pada Tuhan. Jangan cari pertolongan dari luar Bapak Saudara. Berobat boleh, silahkan, gak salah kan? Minta bantuan ke orang lain boleh, silahkan. Tapi jangan jadi pengemis yang mempermalukan nama Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang sanggup untuk memberikan yang terbaik kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Bapa kami bersyukur. Kalau firman-Mu hari ini memberikan kami lagi kebenaran demi kebenaran yang dari Tuhan. Berkati kami yang sudah mendengarkan firman. Tak satu pun kami yang akan kecewa pulang dari tempat ini dengan membawa kekecewaan yang kami bawa dari rumah. Tapi hari ini kami diberkati dengan luar biasa. Kami diberkati dengan kasih, kemurahan yang luar biasa. Berkati tak satu pun di antara kami yang kecewa Tuhan. Tapi kami akan berkemenangan dan berkemenangan. Karena kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat segala anugerah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan
dikasihi oleh Tuhan, angkat tanganmu dan arahkan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya dan berkemenangan, katakan dengan iman, amin.